Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala man wahibuna Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak, ibu-ibu, para pemirsa, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, yang sembuh dan gak sakit awet kesehatannya selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita berada di malam-malam Rabiul Awal, dan barusan kemarin kita masuk pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada kesempatan kali ini saya pengen menjelaskan tentang orang-orang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini special edition ya, edisi khusus. Pokoknya yang gak datang malam ini nyesel. Kalau gak mau nyesel ya download di YouTube ya. InsyaAllah ini ada beberapa kisah-kisah tentang orang-orang yang mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gak tertulis di kitab gak saya sampaikan. Karena kalau yang gak tertulis itu ceritanya banyaknya luar biasa. Cuman kalau gak tertulis tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah ya, kecuali kalau yang mengucapkan itu ulama yang tersohor, yang kuat, maka ucapannya bisa dijadikan sebagai sumber kajian gitu ya.
Tapi kalau ucapan seorang Pak Novel ini ya, belum nyampe derajat seperti itu. Semoga suatu saat bisa nyampe. Amin Allahumma amin. Sebelum kita bahas kisah-kisahnya, maka perlu dibahas dulu pentingnya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat Nabi itu tidak sama dengan melihat Pak Novel. Ya, melihat Nabi tidak sama dengan melihat Pak siapapun. Ya, melihat Nabi tidak sama dengan melihat manusia manapun. Melihat dan berjumpa dengan Rasulullah SAW itu sebuah keistimewaan bagi orang yang beriman. Jadi buat orang yang beriman, begitu dia melihat Rasulullah SAW, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia beriman, maka orang itu langsung berubah kedudukannya. Kedudukannya langsung berubah. Syaratnya satu, iman. Ya, syaratnya iman. Contoh, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu beda dengan kita karena apa? Karena satu hal, sahabat sholat, kita sholat. Sahabat puasa, kita puasa. Banyak orang-orang yang sholatnya lebih banyak daripada sahabat. Contoh, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, sholat sunnahnya satu hari 1000 rakaat. Saya belum ketemu riwayat sahabat yang sholat satu hari 1000 rakaat. Cucu Nabi, cicit Nabi, Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin bukan sahabat, tapi sholat sunnahnya juga sama dengan Sayyidah Rabi'ah. Satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kemudian kalau kita lihat riwayat sahabat yang satu hari khatam Al-Quran satu kali, Sayyidina Utsman bin Affan, satu hari khatam Al-Quran satu kali. Tapi coba setelah sahabat, ada orang-orang yang satu hari khatam Al-Quran sampai 8 kali. Di antaranya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, salah satu keturunan Rasulullah SAW yang hidup sekitar 700 tahun yang lalu. Satu hari khatam 8 kali. Artinya setelah generasi sahabat, ada manusia-manusia yang secara zahir, amalan sholatnya itu lebih banyak. Ya, amalan sholatnya lebih banyak. Zikirnya lebih banyak. Tapi apakah bisa mengalahkan atau mendekati atau menyusul derajat sahabat? Tidak akan pernah bisa. Ya, tidak akan pernah bisa. Meskipun ada orang yang satu hari sholat sunnah 1 miliar rakaat gitu ya. Seandainya ada orang yang satu hari bisa sholat sunnah 1 miliar rakaat, tidak bisa mendekati atau bahkan menyamai derajat para sahabat. Terus apa yang menyebabkan sahabat ini begitu istimewa? Begitu istimewa. Apa sebabnya? Karena sahabat beriman dan melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, beriman dan melihat Nabi. Ada orang-orang yang beriman tapi tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Sesudah masa sahabat, hidupnya sezaman dengan Nabi. Hidupnya sezaman dengan Nabi. Contoh, Sayyiduna Uwais Al-Qarani, satu masa dengan Nabi, bahkan pergi menuju kota Madinah, bahkan pengen ketemu Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai ke rumah Rasul Muhammad SAW, tapi karena tidak pernah bertatap muka secara langsung dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar dan Nabi masih hidup, maka Sayyidina Uwais Al-Qarani tidak dinyatakan sebagai sahabat, tapi sebagai tabi'in, generasi setelah sahabat. Kemuliaannya Sayyidina Uwais Al-Qarani yang luar biasa tetap tidak bisa mengalahkan para sahabat. Meskipun Rasul memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Bukan karena Sayyidina Uwais lebih tinggi, enggak. Tapi begitu Rasul mengajarkan, orang yang lebih mulia itu juga harus merendahkan diri, minta doa kepada orang yang di bawahnya yang juga memiliki kemuliaan. Apa yang buat sahabat istimewa?
Karena sahabat bisa bertatap muka, melihat langsung Nabi Muhammad SAW, mendengar suara Rasulullah, dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga dalam sebuah sabdanya Rasul menyatakan, tuba, sungguh beruntung orang yang telah melihatku. Tuba man ro'ani, sungguh beruntung orang yang melihatku. Derajat pertama yang langsung melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aura'a man ro'ani. Derajat berikutnya orang yang melihat seseorang yang pernah melihat aku. Jadi yang nomor satu, orang yang langsung lihat Nabi Muhammad SAW. Ranking nomor dua, orang yang melihat dia yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Ranking nomor tiga, aura'a man ro'a ni. Au kama qala sallallahu, atau orang yang pernah melihat seseorang yang pernah melihat seseorang yang melihat aku. Jelas ya? Jadi kalau yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in. Ini urutan keistimewaan. Nah, kalimat beruntung ini artinya apa? Dijelaskan oleh para ulama, kalau Nabi menyatakan beruntung, berarti orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Makanya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kalau kita baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sahabat itu ya, para tabi'in kalau mau perang, maka nanya, siapa di antara kita ini yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW? Ada enggak di tengah-tengah kita orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW? Kalau dijawab ada, maka para tabi'in tenang. Tawassul dengan orang tersebut, peperangan pun selalu dimenangkan. Karena di tengah-tengahnya ada orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya melihat Rasul itu merubah seseorang yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Syaratnya iman ya. Tadinya biasa menjadi luar biasa. Maka melihat orang yang melihat Rasul pun, orang itu walaupun gak lihat Rasul secara langsung, tapi pernah ketemu orang yang melihat Rasul, maka orang ini tadinya biasa berubah menjadi luar biasa. Dan sampai urutan yang ketiga, ya sudah bukan langsung lagi, sudah tidak langsung melihat yang tidak langsung. Ini pun yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Ini kekuatan melihat. Lantas ada apa ya dengan melihat Nabi Muhammad SAW? Ada apa? Di antara sekian Nabi dan Rasul, yang paling beruntung melihat Rasulullah SAW adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabi yang kangen sama Rasulullah. Semua nabi kangen. Semua nabi itu, bahkan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu ketika belum diciptakan, Allah sudah mengikat perjanjian dengan seluruh nabi dan rasul, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, nanti kalau muncul nabi yang namanya Ahmad, maka kamu dan seluruh umatmu harus beriman kepada dia. Jadi Rasulullah ini belum dilahirkan, para nabi dan rasul sudah diikat perjanjian. Kalau rasulnya muncul di zamanmu, maka kamu dan seluruh umatmu harus ikut dia, harus beriman kepada dia. Karena itulah Rasul bersabda, anan nabi wa Adam munjadilun fi tinatih. Aku itu sudah jadi nabi meskipun Adam alaihissalam masih berupa adonan tanah. Nabi sudah jadi nabi. Kenapa? Karena kalau saat itu dimunculkan sama Allah, statusnya itu ya nabi. Makanya Rasul Muhammad SAW itu nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Nabi yang pertama dan Rasul yang terakhir. Betul-betul memang pertama. Karena di zaman Nabi Musa, kalau Nabi Musa itu hidup, kemudian Rasulullah lahir saat itu, Nabi Musa harus iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua merindukan. Dan yang tampak paling menunjukkan kerinduan adalah Nabi Musa.
Sampai-sampai Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Mi'raj, Nabi Musa itulah yang paling banyak diberi kesempatan oleh Allah untuk berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itulah yang ngajak Nabi untuk minta keringanan sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Lah ada apa dengan pertemuan Nabi Musa dengan Rasulullah SAW? Intinya adalah Nabi Musa tidak mau melepaskan pandangannya dari wajah Nabi Muhammad SAW, yang Rasulullah ini baru saja melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Jadi rahasia melihat Rasul adalah karena Rasul telah melihat Allah. Sehingga orang yang melihat Rasul dengan iman, melalui Rasul ini pandangannya itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat barokah yang Allah berikan pada Rasul, rahmat yang Allah berikan pada Rasul, ampunan yang Allah berikan pada Rasul, maka orang yang melihat langsung tertular. Contoh, kalau kita lihat pemandangan indah, tertular enak atau tertular enggak enak? Tertular enak. Mencium aroma wangi, tertular enak atau tertular enggak enak? Tertular enak. Segala sesuatu yang indah itu kalau kita lihat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Kalau buat kaum pria, mohon maaf mas-mas nih, melihat wanita cantik tertular apa itu? Melihat wanita cantik tertular apa? Senang atau enggak senang? Jujur saja, senang atau enggak senang? Otomatis senang. Meskipun kita diperintahkan menundukkan pandangan, tapi begitu melihat senang, cantik, tundukkan pandangan, kan begitu. Sama juga ini kaum wanita lihat pria ganteng tampan, kira-kira senang atau enggak senang? Sama senang, menimbulkan memang kesenangan, nular. Jadi gantengnya itu nular ke hati, cantiknya nular ke hati, indahnya pemandangan nular ke hati. Lantas bagaimana indahnya Nabi Muhammad SAW yang barusan tertular dengan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi lihat Allah, lah kira-kira tertular atau enggak tertular gitu. Maka udah itu nempel pada Rasul ini segala sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, kalimat, atau dijabarkan dengan apapun. Intinya barusan lihat Allah. Nabi Musa senang nih. Nah, Nabi Musa itu gelo. Kok kena apa keindahan ini? Disuruh tinggal di bumi, kok enggak di langit saja biar bisa ngobrol terus. Nah, yang bejo adalah para sahabat. Seperti itu. Nah, Rasul sayang kepada umatnya semuanya. Maka Rasul tidak mau umatnya ketinggalan, tidak memandang beliau. Rasul pengen umatnya yang namanya tabi'in atau tabi'in atau siapapun ila yaumil kiamah jangan sampai tidak memandang beliau SAW. Rasul pengen umatnya bisa memandang beliau, karena memandang beliau SAW adalah sebuah keistimewaan, merubah orang itu menjadi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu orang yang nanti memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasul bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sungguh dia telah benar-benar melihat aku, karena setan gak bisa menjelma menyerupai diriku, gak bisa. Jadi melihat Rasulullah, Rasul yang mengatakan betul-betul lihat, bukan cuman menyerupai bayangan, enggak, memang betul-betul Rasulnya ada dan dia lihat. Artinya sebetulnya dia itu tidak di alam khayal, di alamnya nyata. Hanya saja karena enggak mampu lihat di alam nyata, diwujudkan di alam mimpi. Tapi yang dilihat bukan mimpi, yang dilihat adalah sesuatu yang nyata. Karena Nabi bukan mimpi, Nabi bukan bayangan, Nabi bukan ilusi, Nabi itu hak, Nabi itu benar, Nabi itu ada, Nabi itu nyata, Nabi itu hidup di alam barzah sana. Nah, yang kedua, Rasul juga mengatakan,
Man ra'ani fil manam sayarani yaqadatan atau kama qala sallallahu. Siapa yang melihatku di alam mimpi, maka dia akan melihatku di alam jaga. Siapa melihatku di alam mimpi, maka dia melihatku di alam jaga. Jadi siapa yang mimpi Rasul, pasti akan ketemu Rasulullah SAW di alam jaga. Nah, alam jaga ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan alam jaga di dunia. Siapa yang udah pernah melihat Rasul di alam mimpi, di dunia ini pasti akan melihat Rasul secara kasat mata, tidak dalam tidur. Jangan nanya, kok bisa ya? Bagaimana ya? Terus nanti bagaimana? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mampu mempertemukan mempertemukan Rasul dengan Allah, ya. Walaupun Rasulnya masih hidup, lebih mampu lagi mempertemukan umatnya dengan Rasul. Lawang Rasul ketemu Allah saja bisa. Ya, bisa kan? Maka umatnya ketemu Rasul juga bisa. Makhluk ketemu pencipta aja bisa. Masa sama makhluk mau ketemu enggak bisa? Tentu lebih mudah, kan makhluk ketemu makhluk. Allah yang akan mempertemukan, dan janji Rasul syaratnya bisa ketemu Rasul kasat mata harus mimpi dulu. Nah, pertanyaannya di sini. Nah, kira-kira kita ini pengen ketemu Rasul atau tidak? Ya, pengen atau tidak? Nah, kalau pengen berarti kan harus pengen mimpi toh. Makanya kalau ada orang nggak punya rasa pengen mimpi ketemu Rasul, ini imannya diragukan kuat. Imannya pasti tipis. Karena orang yang imannya kuat pasti pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Pasti pengen ngobrol dengan Rasulullah SAW. Dia tidak akan mengandalkan, yang penting saya sholat nggak ketemu Rasul nggak apa-apa, nggak mungkin. Yang penting saya puasa nggak ketemu Rasul nggak apa-apa, nggak mungkin. Yang dia jadikan pokok adalah bagaimana saya bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Karena sudah dipastikan tidak ada satu manusia bisa selamat kecuali berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Entah itu Nabi Adam, entah itu Nabi Nuh, entah itu Nabi Ibrahim, entah itu Nabi Musa, entah itu Nabi Isa, tidak akan selamat kalau tidak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, jangan aneh-aneh Ustaz. Ini Nabi loh yang Anda bicarakan. Masa Nabi enggak selamat? Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Rasul sendiri menyatakan nanti di padang mahsyar semua dikumpulkan. Dan semua manusia dalam keadaan ketakutan. Matahari itu didekatkan sedekat-dekatnya, nggak ada tempat bernaung. Ya, bayangkan lapangan tanpa ada pohon, lapangan tanpa ada gunung, lapangan tanpa ada bangunan, datar, flat saja, semua kumpul tanpa busana, matahari sedekat-dekatnya. Itu tanpa amarah siapapun udah menakutkan. Menakutkan enggak kira-kira? Digiring di satu tempat yang enggak ada pohon, datar tuh. Bayangkan sajalah kertas putih begitu. Isinya cuma manusia. Matahari sedekat-dekatnya tanpa busana. Itu kira-kira mengasihkan atau menakutkan? Menakutkan. Haul azim, dalam kehebohan, bencana yang sangat agung, yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu mendatangi Nabi Adam semuanya. Nabi Adam, tolong kamu bapak kami semua, minta Allah untuk membebaskan kami dari tempat ini. Segera diperhitungkan amal kami. Yang penting jangan di mahsyar lagi. Nabi Adam saja mengatakan, nafsi, nafsi, saya enggak berani. Enggak berani. Allah marah hari ini, dan Allah enggak pernah marah seperti saat ini. Saya enggak berani ngadep Allah. Jadi yang bisa membuat Nabi Adam itu nanti merasa tenang, Nabi Musa merasa tenang, artinya selamat. Nabi Adam selamat, Nabi Musa selamat setelah Nabi Muhammad SAW sujud memintakan syafaat dan mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong segera hitungkan amal mereka semua. Baru Nabi Adam itu tenang, Nabi Musa tenang, Nabi Nuh tenang. Kenapa? Allah udah gak marah lagi, karena udah mau berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak tampil, Nabi gak maju, Nabi juga mengatakan aku akan ngurusi diriku sendiri, ya udah semuanya dalam kehancuran. Allah akan marah terus.
Nah kenapa Rasulullah SAW itu disayang Allah? Karena wujud sayangnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena beliau wujud sayangnya Allah, wujud sayangnya Allah yang Allah bentuk dalam wujud manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah maka para ulama dari satu generasi ke generasi yang lain selalu merindukan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang menjadi tujuan mereka dalam hidup ini. Makanya dikatakan keindahan surga itu tidak membuat aku rindu pada surga. Ya, boleh nanya sama mas-mas di sini yang udah menikah, boleh? Ya, atau bapak-bapak, saya mau nanya, boleh? Jenengan kalau datang ke gedung ketika akan dinikahkan, itu yang membuat jenengan takjub dekor kuadenya, keindahan gedungnya, atau wanita yang akan Anda nikahi? Kira-kira datang ke gedung itu mau cari hidangannya, mau cari duduk di kursi pelaminan, mau cari keindahan gedungnya, atau pengen segera mendapatkan wanita idamannya? Tolong dijawab jujur. Mau cari wanita idamannya, seorang wanita yang dipersunting seorang pria. Ketika begitu banyak tamu, ketika begitu indah ruangan itu dihias, apa yang dia nantikan? Keindahan ruangan, datangnya tamu, atau datangnya calon mempelai pria? Datangnya calon mempelai pria. Nah, pertanyaan saya untuk Anda semua, surga sudah dihias sedemikian indah, kira-kira yang ditunggu surga itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya kedua, mana yang lebih indah, surga atau Nabi? Tidak ada khilaf, Nabi lebih indah daripada surga. Kan begitu? Yang ketiga, lah kita ininya masuk surga, yang kita cari sungai susu, sungai khamr, yang kita cari hiburan-hiburan yang tiada habisnya, atau kita cari Nabi Muhammad SAW? Mana? Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Ini makomnya orang beda-beda. Kalau kita jujur saja, kita masih cari sungai susu, beb. Ya, masih cari telaga khamr, beb, gitu. Di dunia kita nggak pernah mabuk, beb. Pengen di akhirat mabuk tapi nggak mabuk, gitu kan? Khamr halal, pengen merasakan seperti apa, beb? Bidadari pengen saya merasakan, beb, seperti apa? Toh lihat bidadari itu, beb. Itu wajar. Memang taraf iman kita sampai seperti ini barusan. Tapi beda dengan para wali. Para wali itu imannya udah naik, semakin tinggi. Jadi tidak terkecohkan oleh keindahan surga. Surga itu indah, tapi beliau tidak terkecohkan oleh keindahan surga. Yang beliau jadikan fokus selalu keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau cari selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terlenakan oleh yang lain. Makanya fokusnya orang soleh adalah cari Nabi. Cari Nabi. Nah, apa sih manfaatnya kalau udah ketemu Nabi? Manfaatnya ketemu Nabi, dikasih minum dari telaga. Yang dikasih minum dari telaga Nabi di padang mahsyar tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Kalau ketemu Nabi berarti dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu Nabi berarti tinggal ikut rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersama Nabi aman, ada masalah tinggal ngomong, Nabi tolong. Nabi tolong. Makanya para ulama mengejar derajat ini, mengejar bagaimana caranya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang paling mudah, cara yang paling ringan, cara yang paling enak hanyalah dengan baca sholawat dan salam kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Nah, insyaallah saya akan bacakan beberapa kisah yang ada dalam kitab Ad-Durrul Mandud, ya, fi shalah wassalam ala sahibil maqamil mahmud. Buku ini dikarang oleh
Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Dikarang oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi yang ngarang ini bukan Pak Fulan, bukan Ustadz Fulan. Ya, bukan Pak Fulan, bukan Ustadz Fulan. Ini yang ngarang imam besar Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, yang beliau itu wafat di tahun 974 Hijriah. Berarti kurang lebih beliau wafat 500 tahun yang lalu. Saya lebih percaya ulama 500 tahun lalu ketimbang ulama zaman sekarang. Lah kalau Anda lebih suka ulama zaman sekarang, monggo kerso, enggak jadi masalah. Nah, ini akan saya bahasakan kisah-kisahnya setelah saya minum teh berikut ini. Dan jenengan karena susunya belum jadi, minum air mineralnya dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan waktunya cukup menceritakan beberapa mimpi yang ada di sini ya. Insyaallah waktunya cukup. Wa ra'a Al-Hafidz Abdul Hasan Ad-Darimi man ya'rifuh. Al-Hafidz Abdul Hasan Ad-Darimi, Imam Darimi, Abu Hasan Ad-Darimi, beliau bermimpi melihat seseorang yang beliau kenal. Jadi semasa orang itu hidup beliau kenal. Setelah orang itu meninggal dunia, Imam Abu Hasan Ad-Darimi mimpi bertemu orang tersebut. Fasa'alahu an halihi faqal. Kemudian bertanyalah, rupanya cerita mau disampaikan, susunya datang. Jadi sambil dibagi susunya kita baca kisahnya. Jenengan nanti kalau dapat susu jangan sia-siakan, minum, enak itu. Ya, semoga saya yang ngomong ini juga dikasih bagian. Ya, mimpi bertemu seorang yang dia kenal semasa hidupnya. Kemudian bertanya kepadanya, faqala, bagaimana keadaanmu di alam akhirat sana, di alam barzakh sana? Bagaimana keadaanmu? Disiksa atau bahagia? Faqala ghufirali, saya diampuni. Jadi kalau udah judulnya diampuni selesai. Berarti dalam nikmat. Saya diampuni. Wa sa'alahu an amalin yadkhul bihil jannah. Maka tanyalah Imam Abdul Hasan Ad-Darimi, amal apa yang kamu amalkan kok sampai kamu mendapatkan kenikmatan surga? Amalmu apa sampai kamu diampuni? Faqala alfu rak'atin fi kulli rak'ah alfu qul huwallahu ahad. Jenengan sanggup ngamalkan? Ini Imam Darimi, Abdul Hasan Darimi masuk surga karena dia punya amalan setiap hari sholat 1000 rakaat, dan dalam setiap 1 rakaat beliau membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi dalam 1000 rakaat itu berarti beliau baca 1 miliar surat Al-Ikhlas. Jangan nanya kok bisa ya. Ya, kalau jenengan nanti ngelatih diri, ya nanti akan bisa karena Allah itu yang maha memberi. Jadi jangan nanya kok bisa, jangan diukur dengan kemampuan kita. Kalau Allah yang ngasih kekuatan, ya bisa Allah. Nabi Daud alaihi salam baca kitab Zaburnya, pelana kuda belum selesai dipasang, beliau udah selesai Zaburnya. Karena Allah yang membuat bisa. Nah, kesalahan banyakkan manusia itu kalau dengar kisah-kisah begini diukur dengan dirinya dan diukur dengan orang-orang di zamannya. Gak usah jauh-jauh lah. Sampai hari ini Amerika, Rusia, London, Belanda, negara-negara hebat, Jerman sampai hari ini belum bisa bangun Borobudur. Sampai hari ini. Sampai hari ini belum bisa bangun Borobudur. Belum bisa bangun Prambanan. Teknologi canggih, ya, luar biasa, bisa bangun hotel, gedung-gedung bercakar, gedung-gedung yang menjulang tinggi, bisa.
tapi bangun Borobudur belum bisa. Karena nggak gampang. Orang dulu bisa gitu. Orang dulu bisa. Karena mereka orang-orang yang punya kekuatan. Jadi jangan ukur kisah kehebatan para wali, amal-amal para wali dengan diri kita yang memang malas, diri kita yang hobinya makan, diri kita yang hobinya tidur, diri kita yang hobinya ngerasani, diri kita yang hobinya ngomong gak ada manfaatnya. Beliau-beliau ini orang yang tiap langkahnya selalu dalam taat, zikir. Digambarkan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang terus-menerus selalu senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, ini saya yakin mesti ada yang batin, mosok itu. Salat 1000 rakaat total al-ikhlasnya 1 miliar, enggak masuk akal. Sepurone ingkang kathah akal jenengan enggak masuk, akal saya masuk. Ya, karena akal saya ada imannya. Nah, kalau akal jenengan enggak ada imannya, wallahu a'lam. Ya kan? Sebab orang-orang yang beriman itu kebanyakan perilakunya kalau diukur pakai akal enggak masuk akal. Kalau diukur pakai akal enggak masuk akal. Itu haji, masih ingat haji apa itu? Nunut yang sembunyi di dalam pesawat itu? Orang Surabaya itu. Yang dulu sembunyi dalam ekor pesawat itu kan, masuk dalam ban seperti itu. Akhirnya dipulangkan, tapi setelah itu dihajikan orang terus ya. Allah ngasih rezeki dia dari arah yang enggak terduga. Bahkan dia sering berangkat haji itu. Karena nekatnya dia dulu ya. Karena nekatnya dia dulu. Nah, amalnya biar masuk surga, sholat 1000 rakaat, setiap rakaat 1000 al-ikhlas. Maka Imam Abi Hasan Ad-Darimi menjawab, la utiku dzalik. Wong Abu Hasan Ad-Darimi aja enggak mampu, apalagi jenengan, apalagi saya. Wah, kalau itu saya enggak mampu. Kalau itu saya enggak mampu. Faqala, maka diajarkan amal yang lain. Alfu marrah shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullal lailah. Tiap hari, tiap malam kamu baca sholawat kepada Rasulullah 1000 kali. Baca sholawat 1000 kali tiap malam. Maka Imam Abi Hasan Ad-Darimi berkata, wa fa ana af'alu dzalika kullal lailah. Setiap malam akhirnya saya amalkan yang satu ini. Artinya orang yang udah meninggal dunia ini, dia masuk surga tidak mengatakan banyak puasanya dan sebagainya. Ada 2 amal, yang satu sholat malam, yang satu adalah baca sholawat tiap hari 1000 kali. Dan Imam Abi Hasan Ad-Darimi mengamalkan amalan yang diajarkan oleh orang dalam mimpi. Jadi amalan ini bukan Nabi yang mengajarkan ya, tapi yang mengajarkan adalah orang yang dia lihat dalam mimpi. Dan yang diajari ini ulama, dan yang mengamalkan adalah ulama. Kalau Anda mengatakan bid'ah, terserah. Emangnya gue pikirin? Enggak, saya pikirin sama sekali. Yang jelas insya Allah kalau kita amalkan akan masuk surga. Dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Wa ru'iya ba'dus sholihin fasu'ila faqal. Ada satu orang soleh meninggal dunia. Setelah meninggal dunia sekian lama, ada orang yang bermimpi bertemu beliau dan bertanya kepadanya, ya, menanyakan sesuatu. Faqala, maka dijawab oleh orang soleh tadi dalam mimpinya, rahimani wa ghafarali wa adkhalanil jannah. Allah merahmati aku, Allah mengampuni aku, dan Allah memasukkan aku ke dalam surga. Faqala faqilalah, maka beliau ditanya, bimadza? Apa yang menyebabkan Allah memasukkanmu ke dalam surga, merahmatimu, mengampunimu? Meskipun Allah gak butuh alasan untuk masukkan orang ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Tapi Allah suka menunjukkan pada hambanya, kamu masuk surga ini lantaran amalmu yang satu ini loh. Aku merahmati kamu lantaran ini loh. Aku merahmati kamu lantaran ini loh. Jadi agar hamba Allah ini memuliakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diceritakan, faqala
hasibatil malaikah dunubi wa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menghitung antara dosa-dosaku dan solawatku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya punya dosa banyak, katanya orang tadi, kata orang soleh ini, ngaku dia dosanya banyak. Dan saya punya solawat banyak. Malaikat kemudian mengukur mana yang lebih banyak, dosanya atau solawatnya. Ternyata malaikat melihat solawatku lebih banyak daripada dosa-dosaku. Apa yang terjadi? Faqala lahumul maula jallat qudratuh. Maka ketika malaikat menghitung dosa-dosaku dan menghitung solawatku, Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, hasbukum ya malaikati, hei malaikatku, cukup, jangan dihitung-hitung lagi dosa-dosanya, gak usah diperhitungkan lagi